Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Asura, NIM 2522275 dari Prodi PTIK Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di UIN Syekh M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Saya akan buat tugas untuk UAS mata kuliah logika dan algoritma. Yang pertama, tentang dasar algoritma pemrograman. Di dasar algoritma pemrograman ada percabangan. Percabangan merupakan salah satu struktur kontrol untuk mengatur jalannya program. Karena beberapa kasus tidak dapat dipecahkan secara sekuensial. Dimanapun pula, percabangan digunakan untuk melakukan seleksi terhadap nilai. Kemudian dari nilai tersebut akan menjalankan perintah atau statement di bawahnya berdasarkan pada nilai. Jenis percabangan dan implementasinya. Percabangan atau branching pada rumpun bahasa C memiliki dua macam jenis, yaitu percabangan bersyarat dan percabangan tidak bersyarat. Di mana pada percabangan bersyarat memerlukan nilai pada kondisi tertentu untuk menentukan statement mana yang akan dijalankan, sedangkan pada percabangan tidak bersyarat tidak memerlukan nilai tertentu untuk menjalankan percabangan. Percabangan bersyarat. Penjelasannya itu percabangan bersyarat secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu percabangan dengan menggunakan if dan switch case. Yang pertama, percabangan if. Percabangan if merupakan bentuk percabangan yang paling sederhana, karena hanya akan menghasilkan nilai true dan false, di mana struktur if akan melakukan perintah pada blok perintah apabila nilai yang pada syarat terpenuhi. Secara umum, bentuk percabangan if sebagai di samping ini. Terus dan bentuk kedua dari percabangan if ini adalah if else, di mana terdapat penambahan statement yang akan dijalankan apabila persyaratan tidak terpenuhi atau nilai syarat bernilai false. Adapun secara umum if else dapat ditulis sebagai berikut. Bentuk lain dari if adalah else if, di mana percabangan dapat menyelesaikan percabangan lebih dari satu kondisi dengan menambahkan blok else if. Adapun strukturnya sebagai berikut. Lalu bentuk terakhir dari if adalah nested if atau if majemuk, di mana pada percabangan if di dalamnya terdapat if kembali. Secara umum, nested if dapat dituliskan sebagai berikut. Bentuk percabangan lain ada switch case. Perintah switch case ini pada dasarnya sama dengan perintah if. Hanya pada perintah ini setiap case harus diakhiri dengan break. Hal ini bertujuan untuk memisahkan antara satu case dengan yang lainnya. Dan pada perintah switch case akan menseleksi nilai dari variabel terhadap nilai case-nya. Case selalu diikuti oleh keadaan yang dimungkinkan akan terjadi. Kemudian dituliskan nilai yang akan dibandingin dengan nilai variabel yang telah dituliskan pada switch. Apabila nilai dari kondisi terpenuhi, maka perintah akan dijalankan. Break berfungsi untuk menghentikan perintah pada satu case agar case selanjutnya tidak diperiksa, dan pembacaan switch case ini dibaca secara berurut dari atas. Percabangan yang kedua itu ada percabangan tak bersyarat. Berbeda dengan bentuk percabangan sebelumnya, untuk bentuk percabangan yang kedua yang tak bersyarat ini adalah percabangan tak bersyarat ini, di mana dalam aplikasinya akan mengarahkan eksekusi program ke lain program yang dituju dan menggunakan perintah goto. Nama fungsi ini hanya berjalan di PHP versi 5.3.
Di dasar algoritma pemrograman ada juga perulangan. Perulangan atau loop adalah perintah program yang berfungsi untuk mengulang beberapa baris kode program atau perintah sampai pada batas yang telah ditentukan. Untuk membuat perintah perulangan, setidaknya kita harus mengetahui 3 komponen yang harus ada dalam perulangan tersebut, yaitu pertama, kondisi pada saat awal perulangan. Yang kedua, kode program atau perintah yang akan diulang. Yang ketiga, kapan perulangan itu akan berhenti. Jenis perulangan dan implementasinya. Beberapa jenis model perulangan yang umum digunakan pada pemrograman menggunakan PHP atau jenis pemrograman lainnya adalah while, do while, for, and nested loop. Yang pertama adalah while. Seperti pada penjelasan sebelumnya, struktur perulangan while digunakan untuk kondisi perulangan yang banyaknya perulangan tidak diketahui sebelumnya atau tidak dapat dipastikan pada saat kode program itu dituliskan. Yang kedua ada do while. Perintah perulangan dengan while dan dengan do while pada prinsipnya hampir sama. Yang membedakan hanya pada kapan pengecekan kondisi perulangan itu dilakukan. Pada saat struktur perulangan while, kondisi perulangan diperiksa di awal, sehingga apabila kondisi tidak dipenuhi sejak awal, maka perulangan tidak akan dilakukan sama sekali. Yang ketiga adalah for. Perulangan for ini digunakan apabila sudah diketahui beberapa kali kita akan melakukan perulangan, oleh karenanya untuk kondisi perulangan for kita membutuhkan 3 kondisi, yaitu di kondisi awal perulangan, kondisi pada saat perulangan, dan kapan perulangan harus berhenti. Yang keempat, nested loop. Perulangan nested loop pada dasarnya adalah perulangan di dalam perulangan. Seperti untuk array, adapun perintahnya dapat menggunakan for, while, atau do while. Yang kedua tentang larik atau array. Larik atau array adalah suatu peubah hanya dapat menyimpan sebuah nilai saja dan tidak dapat menyimpan beberapa nilai yang bertipe sejenis. Sedangkan dalam pemrograman terkadang kita sering mengolah kumpulan data yang memiliki tipe data yang sama, sehingga diperlukan sebuah variabel yang dapat menampung kumpulan data dengan tipe data yang sama. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan pemrograman tersebut diperlukan sebuah larik atau array untuk menampung data tersebut. Penggunaan array dalam pemrograman digunakan ketika memiliki sejumlah data dengan tipe yang sama yang memerlukan penyimpanan sementara sebelum data tersebut diproses. Dengan penggunaan array, kita dapat menghindari penggunaan variabel yang terlalu banyak. Ada macam-macam dimensi array, yaitu array dimensi 1. Array dimensi 1 merupakan sebuah variabel yang menyimpan kumpulan-kumpulan elemen yang memiliki tipe data yang sama dan hanya memiliki satu indeks pengaksesan elemen array. Pengaksesan elemen array dapat dilakukan secara berurutan ataupun dengan cara acak berdasarkan indeks tertentu secara langsung. Untuk pengambilan nilai pada indeks tertentu dapat dilakukan dengan nilai pada indeks yang diinginkan. Sebelum variabel array digunakan, maka variabel array tersebut perlu dideklarasikan terlebih dahulu. Dimensi yang kedua itu ada array dimensi 2 atau multidimensi. Array 2 dimensi atau array multidimensi merupakan pengembangan dari array dimensi 1 yang sering dikenal dengan istilah matrik yang terdiri dari lebih dari satu baris atau kolom. Jika pada array 1 dimensi hanya terdiri dari sebuah baris dengan beberapa kolom elemen, maka pada array 2 dimensi terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom elemen yang bertipe sama. Array berdimensi 2 tersusun dalam bentuk baris dan kolom,
yang mana indeks pertama menunjukkan baris dan indeks kedua menunjukkan kolom dari tabel atau matriks. Selanjutnya ketiga itu tentang metode divide dan conquer. Metode divide dan conquer adalah suatu metode pemecahan masalah yang dasar dengan cara membagi masalah menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil secara berulang-ulang sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan secara langsung. Solusi yang didapat dari setiap sub masalah kemudian digabungkan untuk membentuk sebuah solusi yang utuh. Adapun langkah-langkah umum metode divide and conquer. Yang pertama itu divide. Membagi persoalan menjadi beberapa sub masalah yang memiliki kemiripan dengan persoalan awal dengan ukuran yang lebih kecil. Conquer memecahkan atau menyelesaikan masing-masing sub masalah secara berulang-ulang. Yang ketiga, combine menghubungkan solusi masing-masing sub masalah sehingga membentuk solusi persoalan semula. Pengertian metode sorting. Sorting merupakan suatu proses untuk menyusun kembali himpunan objek menggunakan aturan tertentu. Algoritma sorting adalah kumpulan langkah sistematis atau secara berurutan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Adapun macam-macam algoritma sorting yaitu yang pertama algoritma selection sort. Selection sort merupakan algoritma sederhana yang berbasis perbandingan dengan memilih elemen dengan nilai paling rendah dan menukar elemen yang terpilih dengan elemen ke R. Nilai dari I dimulai dari 1 ke N, di mana N adalah jumlah total elemen dikurangin 1. Yang kedua adalah algoritma insertion sort. Salah satu algoritma sorting yang paling sederhana adalah insertion sort. Algoritma insertion sort pada dasarnya memilah data yang akan urutkan menjadi dua bagian yang belum diurutkan dan sudah diurutkan. Elemen pertama diambil dari bagian array yang belum diurutkan dan kemudian diletakkan sesuai posisinya pada bagian lain dari array yang telah diurutkan. Langkah ini dilakukan secara berulang hingga tak ada lagi elemen tersisa pada bagian array yang belum diurutkan. Yang ketiga, algoritma quicksort. Quicksort adalah algoritma penyortiran yang sangat efisien dan didasarkan pada pematisian array. Data menjadi array yang lebih kecil. Sebuah array besar dipartisi menjadi dua array yang salah satu yang menyimpan nilai lebih kecil dari nilai yang ditentukan. Yang keempat, algoritma bubble sort. Metode pengurutan gelembung atau penukaran dapat dilakukan dengan meletakkan elemen terbesar pada sebelah paling kanan urutan yaitu N, dan kemudian elemen terbesar kedua diletakkan pada posisi N1. Begitupun seterusnya. Atau sebaliknya dengan mencari elemen terkecil diletakkan paling kiri yaitu I dan terkecil kedua di I1 dan seterusnya. Yang terakhir ada algoritma merge sort. Merge sort adalah algoritma yang dijalankan sebagai akibat dari terlalu banyaknya daftar yang diurutkan. Dengan menghasilkan lebih banyak daftar yang diurutkan sebagai output, algoritma merge ini disesuaikan untuk mesin drive tab. Penggunaannya dalam akses memori acak besar yang terkait telah menurun. Karena banyak aplikasi algoritma merge yang mempunyai alternatif lebih cepat ketika memiliki akses memori acak yang menjaga semua data. Sekian tugas saya untuk UAS mata kuliah logika dan algoritma.
Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata dan perbuatan yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.